menangis tidak akan pernah bisa mengisi dompet Anda. Kuliah, tapi nggak masuk kelas, tapi jualan dapat duit gitu loh. Misi. Waktunya overthinking bareng Student Talk. Jangan lupa like, share, subscribe. Halo, apa kabar? Kembali lagi di STIKPN YouTube channel. Dan kali ini saya Daniel akan menemani kalian semua, tentunya nggak sendirian ya. Kita akan ngobrol bersama dengan seorang alumni, kemudian juga sekarang berkecimpung sebagai seorang entrepreneur ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya ingin mengajak kalian semuanya, yuk kita sekarang nyalakan notifikasi, kemudian jangan lupa subscribe dan juga share. Ya, siapa tahu kalau misalnya kita ada informasi baru tentang apapun, kalian juga bisa tahu update-nya. Baik, langsung saja saya akan menyapa. Selamat pagi, sore, siang, malam, apa kabar? Ada Mbak Sari, apa kabar Mbak Sari? Siang. Iya. Baik. Nah, mungkin bisa dikenali nih ke semuanya. Mbak Sari ini sebenarnya alumni STIKPN itu dari tahun berapa, kemudian bisa cerita dulu dong. Ada nggak sih memori? Tadi kan pas pertama kali datang ke sini, pasti dong gitu. Wah, ini saya dulu tuh kampus saya kayak gini. Kenangan saya mungkin ada di mana gitu. Di semak maksudnya. Gimana Mbak Sari? Ya, dulu saya alumni tahun 2008. Jadi dulu lulus SMA itu 2006. Tapi masuk ke sini 2008. Baru jodohnya 2008 ya? Oke. Nah, sejarah dari bayi nih. Oh enggak dong. Ntar kalau misalnya dari bayi, kayaknya sampai besok ya. Iya. Jadi dulu tuh pengen banget kuliah di sini karena dari keluarga itu kayak tanteku itu kan pernah kuliah di sini. Jadi waktu saya SMP, tante di sini saya diajak untuk main ke kampus ketika tante kuliah, aku mau di kantin gitu. Aku tuh berandai-andai, aduh aku pengen banget besok kalau kuliah tuh di sini. Iya. Kesampaian deh. Kesampaian. Iya, karena kampusnya tuh memang banget. Iya, keren banget. Ya, saya rasa bukan cuma sekedar kampusnya doang, tapi juga pengajarnya nggak sih? Oh iya betul. Tapi dulu belum ada Pak Daniel ya. Oh iya dulu belum. Ada pasti jadi ini lah. Ini saya kelihatan deh gitu. Oke, Mas baik. aja ya berarti. Iya benar Mas aja ya, kalau Bapak itu bagian di depan-depan kita aja. Oke, baik. Nah, sekarang kita ngomongin di meja ini kan ada display, dan di display ini ada beberapa produk pastry gitu ya. Nah ini apalagi ada kue salju sebagainya. Wah ini jadi langsung kepingin buka gitu. Nah ini apakah benar produknya dari Mbak Sari atau kita beli di depan nih? Ini produk saya yang akan dibeli sama Pak Daniel. Oh enggak gitu. Ya? Oke. Berarti ini sebenarnya produknya dari Sari Cake Cookies. Sari Cake Cookies. Oke, saya coba akan ambil dulu. Oke guys, jadi ini adalah Sari Cake Cookies ya, memang yang bikin adalah Mbak Sari ya, dan ada berapa banyak jenis gitu Mbak yang dijual gitu, ada macamnya ya. Ya. Kalau untuk kue keringnya sendiri saya ada yang gluten ya, ini kan ada yang gluten dan gluten free gitu. Kalau yang gluten itu ada 8 macam. Oke. Kalau gluten free sebenarnya 5, tapi untuk jualan lebaran ini saya keluarin 3. Oh 3 ya? Lagi laris-larisnya ini. Yang gluten free. Baru kapan? Kira-kira dari setahun terakhir atau? Dari 2021. 2021. Kenapa akhirnya ke gluten free? Apakah memang konsumennya itu banyak banget yang request gluten free atau seperti apa? Awalnya adalah dari konsumsi sendiri karena saya lagi di gluten gitu ya. Karena ada beberapa penyakit gitu lah, sakit yang memang mengharuskan untuk diet gluten, nggak boleh makan tepung terigu gitu. Jadi saya memutuskan untuk membuat kue kering karena saya penyuka kue. Jadi saya mikir nih, apa nih bisa nggak sih karena bossing-bossing nggak ada cara makan kue tetap enak tanpa tepung terigu. Nah itu adalah bahannya. Kita menggunakan tepung mokaf, tepung almond. Oke, baik. Berarti sekarang Mbak Sari bisa dikatakan entrepreneur dan yang mungkin lebih spesifiknya di kuliner ya, atau di pastry ini sendiri ya. Oke, baik. Mbak, boleh dong cerita gitu di awal kisahnya Mbak Sari sebagai seorang entrepreneur gitu. Apakah memang ketika selesai
atau lulus kuliah gitu, kemudian Mbak Sari langsung sebagai seorang entrepreneurs, atau sebenarnya Mbak Sari ini mungkin baru-baru saja 3 tahun 4 tahun dijalani, mungkin dulu bekerja sebagai apa gitu sampai akhirnya kenapa Mbak kok milih oke, saya sekarang fix nih sebagai entrepreneurs tepatnya di bidang kuliner, apalagi yang cake pastry seperti ini ya. Bisa cerita dong Mbak? Iya. Jadi waktu masih kuliah di kampus ini, tapi udah semester terakhir. Oh iya, salah satu milih kampus ya KPN tuh karena bisa milih tanpa skripsi ya. Itu hal yang paling males. Dulu memang tanpa skripsi, tapi sekarang boleh tanpa skripsi juga. Boleh ya? Boleh ya, ada magang, ada tugas kewirausahaan. Oh gitu. Oke, kalau dulu kan saya milih tanpa sini skripsi ya. Tanpa skripsi yang langsung lulus kalau setelah selesai SKS gitu ya. Setelah berapa ratus SKS gitu kan. Ya. Oke. Nah, selain itu kan memilih kampus itu, memang memilih kampus ini selain bagus, tanpa skripsi. Nah, di sini tuh aku tuh pikir kata tantaku ya, di sini tuh kan ada kewirausahaan tentang bisnis. Nah, aku tuh pikir kayaknya kalau lulusan sekolah kampus lulusan kuliah tanpa ada namanya tuh sanggul bisa kayak dikatakan soft skill-nya dibentuk dulu. Iya, gitu tanpa ada yang keahlian yang cukup. Nah, itu kayaknya kurang deh kalau cuma lulusan dengan ijazah. Ijazah. Jadi kayak oke lah, aku nggak tahu nih besok mau jadi apa kayak gitu. Jadi aku milih ke sini. Nah, di sini ada bisnis itu, tapi itu belum tak aplikasiin ya itu. Belum tak aplikasiin karena setelah lulus dari kampus KPN, sebelum lulus itu sudah diterima di Hotel Santika Jogja. Wah, jadi Hotel Santika merekrut khusus lulusan YKPN. Itu ada sekitar 50 peserta sekian. Ya, seleksinya di sini di kampus ini. Itu diambil 6 orang dan alhamdulillah masuk ya. Dan itu kondisinya waktu Mbak Sari memang belum selesai kuliah. Jadi bisa daftar gitu ya untuk bagi mahasiswa-mahasiswi yang sudah semester akhir. Itu bisa daftar, kemudian diseleksi, kemudian diterima langsung kerja. Sebelum lulus sudah kerja. Sebelum sarjana. Ini keren banget nih. Ada nih yang kira-kira bisa disombongin gitu ya. Nih, saya belum lulus sudah kerja nih. Gimana lagi? Di kampus nggak cuma itu kan pilihannya, selain di Hotel Santika tuh di kampus ini tuh ada dari Mandiri ya. Jadi kalau dari Mandiri tuh ada beberapa lah ya. Iya, ada beberapa langsung bisa mengambil dari kampus KPN. Oke, baik. Nah, kemudian singkat cerita berarti dari situ ke Santika, kemudian beralih ke bank. Gitu. Karena kayaknya basicnya bukan ke pariwisata nih, gitu ya. Karena belajarnya ekonomi. Jadi kayaknya kok saya nggak kesini deh, coba deh ke bank gitu kan. Di bank 4 tahun. Kemudian kok namanya manusia ya, kok lembur terus gitu kan ya. Kok pulang malam terus nih? Nggak bisa main. Iya, habis itu kan laju juga kan, magelang ke Manggung. Jadi memutuskan untuk pindah ke Jogja. Ya, pindah ke Jogja lagi karena memang kayaknya itu nyaman kalau di Jogja. Memutuskan untuk ke pariwisata lagi. Labil ya kan waktu itu labil. Pariwisata, finance, perbankan, pariwisata lagi. Nah, 2 tahun di pariwisata udahlah kayaknya memang bukan karena perbankan atau pariwisata, tapi karena akunya sendiri yang tidak bisa bekerja rutinitas tiap pagi harus bangun jam segini, kerjaannya itu aja itu nggak bisa. Nah, kemudian memutuskan untuk resign dan wirausaha. Aku jadi usaha baju waktu itu. Jadi kayak ngambil di Tanah Abang gitu kan, terus aku jualin lagi di sini. Nah, itu bertahan berapa ya? Setahunan lebih. Nah, padahal aku nggak punya skill apa tuh. Nah, tapi kan aku aplikasikan dulu ilmu dulu yang dari kampus ini. Terus lumayan deh kalau jualan baju tuh lumayan, tapi capeknya karena
yaitu manage keuangannya kurang karena ada reseller yang nakal. Tantangan berarti Iya, tantangannya itu. Banyak ya. Tantangannya semakin besar, kan butuh reseller nih, butuh reseller biar berkembang gitu ya. Nah, tantangannya adalah resellernya itu nakal. Ya, oke. Iya, Reseller nakal. Iya, reseller nakal. Berarti pertama sebagai entrepreneurs di bidang pakaian dulu nih, Iya, ya, atau fashion gitu ya. Setelah fashion, apakah langsung ke sini atau kecemplung lagi di mana nih? Oh enggak, setelah dari jualan baju, ya, memutuskan untuk nggak ngapa-ngapain dulu. Oh, oke. Sambil mendapatkan hidayah. Pencerahan kan. Karena awalnya jualan kue tuh nggak punya basic apa-apa dalam perbackingan. Aku nggak bisa masak sama sekali, nggak bisa buat roti apalagi ya kan. Nah, waktu itu modelnya adalah makeup. Karena aku kepingin kue kering kastengel gitu ya, aku kepingin makan kastengel. Aku cari ini deh resep ke mamaku yang dulu memang pernah jualan kastengel. Nah, aku cari resep ke mamaku, kemudian aku aplikasiin, ternyata jadi. Ternyata jadi, enak. Nah, yang bikin mungkin makin laris ya karena dari mulut ke mulut ya. Word of mouth ya. Iya, betul. Itu awalnya tuh temanku tuh datang ke rumah untuk cobain kue kering. Nah, dia tuh bilang ini enak dan dijual, dia mau pesan. Jadi aku nggak ada ngasih ke orang-orang dulu untuk cobain, nggak. Tester gitu ya. Enggak. Jadi mereka langsung pada beli karena kayak sudah fresh gitu ya, percaya kayak enak. Ya sampai saat dari situ akhirnya Mbak Sari akhirnya pede nih ya. Ya udah sekarang berarti saya bukan lagi jualan tentang fashion ya, tapi mungkin tentang kuliner terutama di pastry gitu ya. Oke. Mbak Sari ngelihat di industri pastry di Jogja kan banyak banget ya. Gitu. Pelaku usahanya itu banyak banget nih Mbak Sari. Untuk memenangkan ya, kalau orang bilang tuh kalau bahasa perusahaan marketing kan memenangkan pasar gitu ya, dapat klien itu kira-kira gimana caranya atau yang menjadi kehebatan point of difference dari produknya Mbak Sari ini dengan yang lain sehingga Mbak Sari bisa ngomong ini loh paling enak itu gimana atau gimana juga caranya, cerita juga dong Mbak. Ya, ini cara pemasaran ala Sari Cake ya. Iya boleh dong. Mungkin beda-beda ya. Kalau aku tuh percaya aja sih, kayak misalnya jualan daging di pasar jajar-jajar gitu ya. Namanya rezeki itu nggak akan kemana. Udah ada yang ngatur. Iya, tapi itu trustnya customer ke kita. Jadi cara kita nge-treat customer. Kenapa admin aku yang bawa sendiri, tidak ke orang lain? Karena aku lebih gimana ya, kalau admin tuh sekedar hanya oke sini nih kan. Kalau aku lebih kayak menyapa, jadi kayak lebih ke kayak teman sendiri. Jadi sekarang jadi tambah teman gara-gara aku jualan roti ini, padahal nggak pernah ketemu ya. Jadi kayak nge-treatnya gimana ya, lebih ke nggak formal gitu ya. Nah itu mungkin jadi dari pelanggan awal sampai sekarang tuh masih ada, masih terus beli gitu. Jadi mungkin awalnya adalah cara kita komunikasi mungkin ke customer gitu. Jadi lebih semana, bahasa Indonesianya apa ya? Ya kayak memanusiakan manusia. Iya. Ya udah deh, meskipun kamu customer, saya sebagai penjual, tapi nggak ada jarak nih. Iya. Jadi kalau aku tuh kayak mengibaratkan aku sendiri, kalau aku beli barang di tempat orang lain nih, di tempat A sama B barangnya sama. Di tempat A itu dia lebih mahal harganya, di tempat B dia lebih murah. Tapi aku memilih tempat A karena pelayanannya bagus, terus komunikasinya juga baik. Kayak cara memberikan informasi tentang produk itu tuh
lebih detail, lebih sabar ya kan, secara customer kan reveal ya kan, gitu. Nah itu aku mikirnya tuh kayak gitu, oke, aku akan berlaku juga seperti itu ke customerku gitu. Itu pertama kayak gitu sih, komunikasi ya kan. Yang kedua, karena aku jual premium, mungkin di luar sana banyak yang jualan kue kering tapi dengan kualitas yang standar atau kualitas yang bahan-bahannya yang menengah ke bawah gitu ya. Saya nggak takut karena memang yang dijual adalah kualitas. Kalau kita beli makanan dengan harga tinggi tapi enak, atau dengan tempat yang jauh, yang susah tapi enak, kita akan cari lagi dan pasti akan keinget gitu loh. Ingat tuh makanan di sana enak nih, walaupun jauh tetap kesana tetap diburu. Jadi kayak ini memang mahal sih, tapi kualitasnya enak, ya pasti orang akan kembali lagi ke situ. Itu kayak gitu. Jadi aku nggak pakai bahan-bahan yang biasa aja, karena kalau yang biasa aja gampang ditemuin gitu. Oke, baik. Berarti bisa dikatakan kalau harga jualnya juga sebenarnya relatif lebih tinggi ya? Iya, gitu. Karena memang kualitasnya premium ya. Jadi untuk kita semua mungkin wajar kalau misalnya harganya jauh lebih tinggi, tapi yang penting kualitasnya memang bagus gitu ya. Gitu. Apalagi kan ada gluten free juga kan. Iya. Nah kalau gluten free itu memang nggak murah. Nggak murah karena tepungnya aja, ini satu tepung yang gluten itu 1 kilonya berarti kali pokoknya ada kali 3 untuk 500 gram loh. 500 gram gluten free tepung. Jadi itu 500 gram sama 1 kilo. Jauh banget ya. Oke, jauh banget. Tapi yang pasti kan kalau kayak gini konsumennya pun juga pasti akan ada pas-pasnya sendiri ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau nanya tentang tantangan untuk jualan kayak gini. Seperti tadi yang saya jelaskan, ada banyak banget nih kompetitor di luar sana, gitu. Meskipun juga sama-sama premium pasti ada. Apalagi kalau dalam nama brand, bisa dikatakan kalau nggak salah kan baru 2021 ya, berarti kan kurang lebih 2018. 2018, berarti 5 tahun ya. Iya. Sebenarnya banyak brand yang sudah booming duluan. Iya. Gitu. Nah, tantangannya selama ini menjalani bisnis pastry kuliner kayak gitu sih. Ya, pertama adalah yakin. Oke. Yang kedua tantangannya itu apa ya? Untuk tantangan eksternal ya. Kalau eksternalnya itu mungkin dibilang kok mahal gitu. Ya mungkin gini aja, itu bukan pangsa pasar kita gitu aja sih. Bukan target market. Iya, bukan target market kita gitu aja. Terus biar tetap jalan itu sih promosi. Jadi caranya aku tuh selalu bawa kueku, jualanku tuh kemana-mana. Setiap aku pergi ketemu teman-teman selalu aku bawain. Selalu bawa ya? Iya, aku selalu bawain. Nah, ini ada produk baru, aku selalu minta cobain mereka. Kayak gitu. Terus otomatis temanku tuh semua baik. Jadi aku tuh nggak usah nyuruh postingin dong, enggak. Tapi mereka langsung ketika aku bawa, jadi mereka icip, otomatis mereka posting. Ini produknya Sari Cake, ini bla 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 bla. Nah itu strategi. Strateginya ya. Jadi kemanapun kita pergi itu selalu bawa produk ya. Iya, itu. Tantangannya apa ya? Tantangannya tuh itu tadi strateginya ya. Tantangannya sih nggak ada yang terlalu berat karena memang orang tuh udah tahu kalau premium tuh memang harganya mahal dan enggak, tapi memang cuma beberapa aja tadi yang kendalanya yang ada orang yang kenapa mahal gitu bilang sih. Pasti akan ada ya konsumen seperti itu. Pasti ada ya. Mungkin aku ngomong kayak gitu agak nggak enak sih. Oke, baik. Ya anggap aja kalau misalnya seperti itu pasti ada dan itu jadi tantangan tersendiri. Iya, yang penting nggak pesimis aja, tetap aja berjualan. Ya, walaupun misalnya kayak pandemi lagi pada set money, aku tetap posting terus. Setiap hari tetap posting, mau laku mau enggak aku tetap posting. Karena apa, kadang kan orang hari ini nggak pengen, besok bisa jadi pengen. Iya, kadang kayak gitu ya. Apalagi kalau WFH kemarin kan sepertinya kita nggak kemana-mana, jadi pengennya ngemil. Lihatnya story orang terus ya kan. Nah itulah
gunanya jualan online itu ya memang harus sering posting. Oke. Gitu. Dan aku tidak pernah beli follower juga, jadi follower semuanya real. Real ya. Itu orang-orangnya aktif semua. Aktif semua. Siapa tahu setelah ini langsung zaman biru. Iya. Jangan. Oke, mungkin nanti akan keluar di mana aja lah ya Sake Cookies. Oke. Nah, Mbak tadi Mbak Sari udah cerita tuh kan tentang terbelakang, kemudian kenapa akhirnya terjun di kuliner pastry, kemudian juga Mbak Sari udah cerita juga nih guys tentang tantangan, kemudian bagaimana how to handle semua masalah itu gitu ya. Kemudian yang kalau nggak salah tadi itu di awal Mbak Sari sempat ngomong ada hubungannya. Jadi apa yang Mbak Sari lakukan sekarang itu ada erat kaitannya dengan mata kuliah kewirausahaan kalau nggak salah ya. Iya. Nah, menurut Mbak Sari seberapa penting sebenarnya mata kuliah kewirausahaan itu kemudian sampai akhirnya menciptakan jiwa bisnis, salah satunya ada di Mbak Sari, dan waktu zamannya Mbak Sari dulu kewirausahaan itu disuruh ngapain aja gitu. Mungkin bisa cerita gitu ke kita semua. Iya, kalau untuk pemasarannya kan aku memang nggak pernah belajar sebelumnya, tapi aku punya teori dan pernah mengaplikasikan waktu kuliah di kampus ini di STIKB. Jadi dulu tuh aku ikut mata kuliah kewirausahaan. Nah itu 2 semester ya, yang 1 semester itu teori, dan 1 semesternya itu untuk dagang. Jadi di kampus itu dulu, itu masih nggak sih di sini? Masih dong. Oh, masih ya. Sekarang ada kewirausahaan 1, 2, ada kewirausahaan sosial. Panjang. Iya, ada panjang. Kemudian setelah itu ada manajemen inovasi dan produk. Iya. Tapi memang sekarang fokusnya ke manajemen. Jadi yang spesifik kalau kewirausahaan 1 itu akuntansi pun juga diajari. Gitu. Karena kan menjadi entrepreneur bukan cuma sekedar manajemen, akuntansi juga mereka bisa jadi entrepreneur. Yuk lanjut. Iya, jadi dulu tuh sama Bulusi ya dulu ya dosennya. Bulusi. Jadi dulu di semester yang kedua aku tuh jualan. Nah di situ tuh pertama kali, sebenarnya aku tuh juga pernah jualan kayak produk-produk waktu zaman sekolah sih kayak ya kan. Nah itu kan. Nah itu jadi kayak sudah belajar interaksi. Nah di kampus ini kan diajarin juga cara untuk berkomunikasi, cara berbisnis yang baik, cara manage keuangan, bla 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 kayak gitu. Nah dulu tuh dipraktekin waktu kuliah wirausaha gitu. Kewirausahaan dulu. Itu 1 semester. Dan itu alhamdulillah laris juga sih jualan, iya. Jualan makanan di sini. Pas waktu laris gitu gimana perasaannya? Kan pasti dapat duit ya? Iya. Dapat duit terus untung sendiri. Happy nggak sih? Happy aja. Jadi kayak ini kuliah tapi nggak masuk kelas, tapi jualan dapat duit gitu loh. Seneng ya? Dapat pengalaman ya. Aku merasa di situ tuh dapat pengalaman. Ada yaitu tantangannya gimana harus dihadapi. Jadi kan semakin hari semakin kayak paham, oh ini kalau kayak gini terus kayak gini. Jadi udah ada pengalamannya dulu. Jadi kayak udah mentalku tuh udah dibanting waktu pas zaman kuliah. Sekarang mau dibanting kayak apa juga udah nggak ngaruh ya. Udah kokoh ya Bapak. Dari apa gitu jalan terus. Berarti memang apa yang nggak apa-apa itu dalam bentuk kepercayaan diri. Iya. Seorang entrepreneur kalau misalnya nggak pede, dia juga nggak bisa jualan produknya sendiri, ya kan? Harus kuat mental, pede dan nekat. Nekat salah satunya. Iya, jangan mikir-mikir, aduh gimana ya kalau nggak laku gimana? Kan belum dicoba. Iya, harus dicoba dulu kan kita nggak tahu. Kalau cuma overthinking aja nggak akan jalan. Baik. Kalau nanti kalau nggak laku gimana nanti uangnya, yang namanya bisnis tuh pasti ada ruginya, tapi 80% pasti untung. Ya. Kalau kita memang serius ya dan nggak pesimis, dikit jatuh dikit atau ada hambatan dikit langsung tutup. Satu statement menarik sebenarnya dari Mbak Sari tadi. Mbak Sari mengeluarkan sebuah statement, semua bisnis itu pasti ada ruginya, gitu ya. Tapi memang tidak terlalu gede, asalkan kita memang langsung bisa bangkit ya, survive gitu ya. Nah kalau selama ini Mbak Sari punya produk seperti ini, ada juga berarti kerugian yang dialami dari material atau
materi gitu. Pernah merasakan juga berarti? Iya, sering. Kalau faktor internal ya, kalau tadi eksternal. Internalnya pasti karena nggak jadi adonannya, gampang, yang buru-buru, kayak gitulah, pasti ada. Karena walaupun sudah setiap hari baking, kalau mood tidak baik atau memang kadang tidak fokus, nah itu pasti hasilnya juga kurang maksimal. Ya, iya benar. Makanya kalau yang kurang maksimal nggak aku jual, tapi makan sendiri. Makan sendiri atau bisa aja Mbak dibagi ke sini bisa. Ini kru-krunya ini udah butuh ya dengan asupan seperti. Puasa nggak? Ya nanti dimakan setengah 6. Oke guys, jadi balik lagi ya untuk kalian misalnya mahasiswa yang lagi nonton. Nah ini ada satu statement bahwa memang tidak semua bisnis itu langsung untung ya. Ada ruginya juga, namun juga bisnis, tapi kita juga harus tetap survive, langsung bangkit, jangan langsung meratapi terus. Betul, gitu ya. Karena menangis itu nggak akan mengisi dompet. Asik, satu quotes of the day. Air mata itu tidak akan mengisi dompet. Tolong nanti di highlight ya. Menangis tidak akan pernah mengisi dompet Anda, ya kan? Yang bisa mengisi adalah kerja. Betul, kerja. Bukan uang loh, kerja dapat uang. Benar. Uangnya siapa gitu. Nah, quotes of the day ya untuk kita semuanya. Menangis tidak akan pernah bisa mengisi dompet Anda. Oke, Mbak Sari ya. Tadi udah cerita nih ya tentang flashback dulu pas kuliah wirausahaan, kemudian 1 semester full diajarin teori, 1 semester juga full jualan. Mungkin Mbak Sari sekarang bisa ngasih satu advice, insight gitu ke mahasiswa kita semuanya atau ke siapapun yang ingin menjadi seorang entrepreneur tapi masih setengah-setengah sebagainya gitu loh. Apalagi mahasiswa STIKPN itu banyak sebenarnya Mbak. Itu banyak banget yang kepingin jadi seorang entrepreneur tapi caranya gimana nggak tahu dari awal. Mungkin karena kan nggak ada mentor sama sekali bagi mereka gitu ya. Meskipun di kampus ini juga udah ngasih nih banyak sekali mata kuliah, terus ngasih soft skill dan sebagainya, tapi untuk menggerakkan itu kadang-kadang perlu bantuan orang lain, dalam hal ini misalnya Mbak Sari untuk memberikan advice atau masukan. Silakan Mbak. Iya, kalau menurut aku ya, setiap orang tuh punya skill sendiri-sendiri. Entah programmer itu juga skill ya. Banget. Nah itu kan juga bisa berdiri sendiri. Oke. Iya kan. Terus juga aku juga nggak cuma sekali 2 kali ya ini berkecimpung di kerja, jadi jatuh bangun lah kayak gitu ya. Itu juga yang penting berarti tetap dicoba. Misalnya nih suka menggambar, suka buat cake yang aku tuh gambar-gambar yang kalau nggak bisa yang rapi ya jualan yang gambar-gambar yang bentuk-bentuk yang jelek itu cake itu. Yang penting kreasikan skill kalian sendiri-sendiri, yang kalian passionnya di mana gitu loh. Kalau kalian suka menggambar atau suka membuat kue, memasak, itu juga memasak itu juga bisa loh. Kayak misalnya cuma jualan, misalnya nih aku cuma punya skill buat krim tempe, bisa itu dicoba, dijual di marketplace gitu, itu bisa kok. Yang penting apa? Yang penting adalah satu nekat. Yang kedua tetap mau berusaha tuh kayak tidak cuma diem aja. Jadi kan kalau online perlu dipublikasikan ke orang-orang, ke teman-teman, hey aku jual ini, jangan malu intinya kayak gitu ya. Semua itu kan dari mulut ke mulut, ketahuan orang. Kalau misalnya online kami nggak pernah posting atau diem aja ya orang-orang nggak akan tahu. Yang kedua mau bergerak intinya kayak gitu ya, nggak cuma mau apa ya kayak gitu kan juga ada action. Nggak akan jadi ya. Yang kedua itu harus dipasarin, masarinnya pertama ke orang-orang yang terdekat gitu. Terus kalau untuk passion itu kan sendiri-sendiri ya, aku nggak bisa ini ya meratakan semuanya. Semua. Jadi yang penting kita tuh yakin apa yang kita kerjakan itu berbuah hasilnya.
Oke. Berarti ada beberapa poin ya dari statement dari Mbak Sari. Kalau misalnya teman-teman kepingin memang benar-benar jadi entrepreneurs, yang pertama kenali passion dulu ya. Kemudian yang kedua yakin. Kemudian yang ketiga kalau udah ada keyakinan, tahu passionnya apa, harus bertindak action gitu tadi ya. Contohnya kalau misalnya punya produk ya kita sounding lah ke teman-teman yang lain gitu, bahwa saya punya produk nih, sama halnya dengan Mbak Sari kemana-mana selalu bawa ini. Iya, itu salah satunya adalah kadang nih temanku aja nggak ngerti jualan aku apa. Oh gitu. Makanya aku selalu bawa, oh ini toh, kamu jual ini toh, kayak gitu kan. Akhirnya jadi tahu kan. Jadi kadang lihat story-nya, terus kadang orang skip nggak baca namanya, kalau ketemu aku selalu bawain, oh kamu juga ini aku mau dong, nah kayak gitu. Apalagi udah ngerasain, kemudian enak, itu pasti akan orang. Kalau awalnya aja aku tuh nggak pernah suruh orang ngerasain, tapi sekarang karena ada produk baru, varian baru, aku coba ini enak nggak ini. Wah, luar biasa. Berarti semakin kesini semakin berkembang ya. Iya. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Oke, Mas Sari, terima kasih sudah memberikan kesempatan. Mbak Sari sudah kesini banyak cerita juga ya tentang pengalaman dulu waktu kuliah. Kemudian sekarang juga sudah banyak berbagi cerita nih tentang Sari Cake cookies ya. Jadi buat teman-teman semuanya kalau misalnya kepingin belinya pun juga nggak masalah, langsung aja di Instagram Sari Cake Cookies. Oke, baik. Thank you Mbak Sari atas waktunya. Nanti next time lagi ke sini ya dengan cerita yang berbeda juga, cerita yang baru, inspirasi. Betul, siapa tahu kan mau sekarang bisnis cake gitu, siapa tahu besok resto. Toko bakery. Ini toko bakery kan? Iya. Sekarang. Iya. Doakan ya teman-teman. Semoga saja. Iya. Mereka mendoakan supaya juga dapat yang menjadi hadir itu loh. Ya ada bantet-bantetnya gitu. Nggak masalah. Bagi mereka nggak masalah kok bantet sebagainya, nggak masalah. Nggak berbentuk pun juga nggak masalah. Bagi mereka nggak masalah. Gosong juga nggak masalah ya. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi nanti di beberapa episode berikutnya dengan informasi yang berbeda, tentunya juga semakin menginspirasi. Tapi jangan lupa juga sekali lagi untuk subscribe, kemudian jangan lupa untuk share, dan juga jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi. Bye.